Aku panggil perawat dulu ya. Ayo Sel, aku bantu kamu kembali ke kamar. Gak usah. Kamu berat Sel. Untung aku mau bantuin kamu. Kasian tuh Freya-nya, ujar Bastian berbisik kepada Marcel. Udah, aku tahu kamu sekarang lagi lemah dan tak berdaya. Marcel memukul perut Arthur. Iya deh, yang sok kuat. Hahaha. Mereka pun kembali ke kamar Marcel. Datanglah perawat untuk memeriksa Marcel dan Freya, dan syukurlah mereka baik-baik saja. Pukul 8 malam. Marcel sudah mendapatkan suntikan obatnya dan mulai beristirahat. Semua orang berpamitan pulang, dan kejadian terakhir yang diingat Marcel adalah pulang bersama Freya dari taman setelah pesta dari tantri. Marcel hanya berdua di ruangannya. Kamu gak bercanda kan tentang kita jatuh ke selokan? Iya Sel, aku hampir menginjak tai ayam di depan apartemen. Terus aku refleks loncat menghindar. Sebelum aku jatuh, aku narik kamu. Ya akhirnya kita berdua nyungsep deh ke selokan. Aku baru tahu kalau ada ayam di komplek apartemen. Freya menahan tawanya karena Marcel memikirkan perihal ayam di kompleks dengan wajah yang bingung yang menurut Freya itu lucu. Tahan Ai, jangan ketawa, nanti ketahuan kalau semua itu bohong, gumam Freya sembari terus menahan tawanya. Aku rasa gak ada tuh ayam di sekitar apartemen kita. Ada kok, udah nanti aku kenalin deh sama ayamnya. Sorry ya Sel, kata dokter, kamu gak boleh berpikir keras tentang kejadian yang kamu lupakan. Kalau kamu ingat kita kecelakaan karena peneror itu, mungkin kamu akan marah besar, gumam Freya. Freya merahasiakan apa yang membuat Marcel amnesia. Ai, kamu gak pulang? Lah, kamu di sini ngapain aku pulang? Tapi aku gak bawa apa-apa. Udah, besok pagi aku pulang deh buat ngambil barang-barang. Ya udah, aku ikut. Kata dokter bilang kalau kamu belum boleh pulang besok. Gak mau, aku maunya besok pulang. Gak ada ya, kamu itu harus nurut. Kamu masih butuh perawatan. Ya udah, nanti aku ngomong sama dokternya. Kemarin waktu aku sakit minta pulang dimarahin. Sekarang dia malah keras kepala, gumam Freya. Terserah kamu deh, ya udah, buruan gih tidur. Freya duduk di sofa dengan kesal. Kamu gak pulang, Ai? Iya, nanti aku pulang tengah malam. Aduh, mulai deh ngambeknya. Ai, sini deh. Gak ada kasurnya. Tidur di sini. Marcel menepuk kasur pasiennya. Terus kamu mau tidur di mana? Di lantai. Gak usah ngegas kali. Mbak cantik, tidur sama abang dong. Enggak, aku tidur di sofa aja Sel. Freya berjalan mendekati Marcel dan memperbaiki selimut Marcel. Cepet sembuh ya abang, biar adik gak tidur di sofa terus, ujar Freya. Freya mencium pelan kening Marcel yang tertutup perban. Kok wajah kamu jadi merona gitu sih Sel? Marcel pun membuang muka. Kamu merona karena apa? Sebelumnya aku pernah cium kening kamu, tapi kamu gak gini. Jangan bilang karena aku panggil kamu abang. Ngawur kamu. Freya mendekatkan wajahnya ke arah Marcel dan berbisik. Bilang aja kalau kamu suka dipanggil abang. Abang Marcel. Sini bang, adik lihat wajah abang, ujar Freya menggoda Marcel. Marcel menoleh dan menatap wajah Freya. Mereka benar-benar dekat dan Freya berhenti tertawa saat Marcel mencium ujung bibir Freya. Dan Marcel pun tersenyum. Wajah Freya merona mendapatkan serangan mendadak dari Marcel. Sekarang kita impas kan? Ya udah aku mau tidur. Freya mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan dan Marcel tersenyum melihat Freya tidur di sofa. Sedangkan Freya menyembunyikan wajahnya di bawah bantal sofa. Tuhan, tolong jaga dia di sisiku, gumam Marcel.
1 jam setelah mereka terlelap, Freya pun terbangun. Freya melihat Marcel sudah tertidur lelap. "Kenapa ya? Kok punggung aku sakit banget?" Freya memutuskan untuk duduk. Setelah beberapa menit duduk, sakit di punggung Freya bukannya sembuh, malah semakin merasakan sakit. "Kenapa sakit sekali ya?" Freya berjalan ke toilet. Dia membuka baju di depan cermin dan mencoba melihat apa yang terjadi dengan punggungnya. Dan ternyata ada beberapa lebam di punggungnya. "Pantas aja sakit. Ini gara-gara tadi aku nabrak pintu tangga darurat sih." Freya kembali memakai bajunya dan keluar dari kamar mandi. Pagi harinya, kakek Marcel tersenyum kepada Marcel. "Kamu akan menikmati megahnya istana New Sapphire." Marcel menggelengkan kepalanya. "Percuma. Kakek udah membuat Freya pergi selamanya dari sisi kamu." Freya memeluk lengan Marcel. "Semoga kamu bahagia ya, Sel," ujar Freya tersenyum. "Aku gak pantas buat kamu." Freya pun menangis. Enggak ada yang boleh bawa kamu pergi dari aku. Bagi aku, kamu yang terbaik. Aku cuma butuh kamu. Tapi kamu gak sayang sama aku. Di hati kamu cuma ada Indri. Kamu gak membuka hati kamu buat aku. Aku udah berkali-kali mencoba masuk, tapi aku gak bisa masuk. Aku capek, Sel. Kamu salah. Kamu udah masuk ke hati aku, Ai. Kamu harus percaya sama aku. "Terus ini gimana?" ujar Freya. Freya menunjuk lengan Marcel yang lainnya dan Marcel menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Freya. Marcel pun kaget. "Indri?" "Hai Marcel," ujar Indri tersenyum. "I love you. I love you too, Sel." Marcel memeluk Indri dengan erat. "I miss you." Indri membalas pelukan Marcel. "Kamu kemana aja? Selama ini aku sendirian." "Aku sendiri juga takut, Sel." Marcel mengelus kepala Indri. "Kamu jangan nangis ya, aku selalu ada di sini buat nungguin kamu." "Aku lapar, ikut aku makan yuk," ajak Indri. "Tentu." Indri menggenggam tangan Marcel. "Jangan buru-buru, nanti kamu jatuh." "Siap, bos." Indri mencoba mencium bibir Marcel dan Marcel tersenyum. Tiba-tiba, Marcel menjauhkan wajahnya dari Indri. Marcel menoleh ke arah Freya yang masih berdiri dengan tersenyum ke arah Marcel. Tapi air mata Freya terus mengalir yang membasahi pipinya. "Selamat tinggal, Marcel." Freya berjalan menjauhi Marcel dan melangkah semakin jauh. Dengan cepat, Marcel melepaskan tangan Indri dan berlari ingin memeluk Freya. Tetapi keberadaan Freya kini benar-benar lenyap ketika tangan Marcel menyentuhnya. "Freya!" teriaknya. Marcel terbangun dan dia masih berada di atas ranjang rumah sakit. Dan ia menyentuh wajahnya. Ada air yang mengalir tanpa persetujuannya ke pipinya. "Aku menangis." Marcel menoleh ke sofa tempat tidur Freya. Dia kaget dan perlahan Marcel turun dari ranjangnya untuk mencari Freya. Marcel berjalan dengan pelan ke kamar mandi, membuka pintu kamar mandi dan tidak menemukan istrinya. "Di mana dia? Kenapa kepala aku sakit sampai sekarang?" Marcel memegangi kepalanya dan masih berjalan ke meja, lalu mengambil ponselnya. Ponsel Freya berbunyi di atas sofa dan Marcel melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kemana dia malam-malam gini? Jangan bilang kakek benar-benar... Marcel merasa gelisah. Tiba-tiba pintu terbuka dan Freya segera menyembunyikan sesuatu di balik tubuhnya. "Marcel, kenapa kamu turun?" Freya menghampiri Marcel seraya memeluk lengan suaminya untuk membantunya kembali ke ranjang. Tapi Marcel menarik sesuatu yang tersembunyi di belakang Freya. "Apa ini?" "Oh, itu tadi aku beli di depan rumah sakit." Marcel membuka kantong plastik dan terdapat es batu di dalamnya. "Buat apa es batu ini?" "Oh, punggung aku sakit." "Kenapa?" tanya Marcel. "Sepertinya aku salah posisi tidur deh." Marcel yang menarik Freya menuju ranjangnya. Freya membantu Marcel naik ke atas ranjang. "Duduklah di sini." Freya ikut naik ke ranjang dan duduk di depan Marcel. "Di mana yang sakit?" tanya Marcel. Freya menunjuk bagian yang sakit dan Marcel menaikkan baju Freya.
Sampai begini. Marcel ingat bagaimana Freya terjatuh menabrak pintu tangga darurat ketika bodyguard kakeknya menghempaskan Freya. Marcel membalikkan Freya dan menatap Freya. Freya pun segera menunduk dan Marcel mengepalkan tangannya dengan erat. "Kamu kenapa? Aku panggilin perawat ya?" Marcel menahan lengan Freya. "Maaf, ini pasti gara-gara aku." Freya hanya menggelengkan kepalanya. "Tapi kamu selalu terluka karena aku," ujar Marcel. Lagi-lagi Freya hanya menggelengkan kepalanya. "Aku terluka setiap aku mencoba menjauh atau ada orang yang membuat kita jauh. Kalau gitu sekarang kita buat janji ya." Freya menaikkan kelingkingnya di depan Marcel. "Ayo Sel." Marcel menautkan kelingkingnya ke kelingking Freya. "Aku akan selalu di sisimu dan kamu akan selalu jagain aku." Marcel menganggukkan kepalanya. "Sini, biar aku yang kompres." "Tapi Sel, udah sana kamu ambil air aja." "Air? Buat apa?" "Ya buat kompres lah. Suhu es batu ini terlalu dingin untuk dikompres, jadi dicampur air aja." Freya menuangkan air dan es batu ke dalam baskom, kemudian memberikannya kepada Marcel. Dan Marcel pun mengompres bengkak Freya. "Padahal kamu yang sakit, tapi kamu yang rawat aku." "Ya kan kita juga ke selokannya bareng-bareng. Tapi kok aku merasa dibodohin ya?" Freya hanya tertawa pelan. Setelah dikompres, Freya berniat kembali ke sofa, tapi Marcel menahannya. "Kamu tidur di sini aja." "Lah, terus kamu?" "Berdua. Emang muat?" Marcel merebahkan dirinya secara perlahan, kemudian merentangkan lengannya. "Sini." Dengan malu, Freya tidur di samping Marcel dengan satu lengannya yang tadi direntangkan. Kini tidak ada jarak di antara mereka. "Aku bisa dengar detak jantung Marcel," gumam Freya. "Freya?" "Iya Sel, kalau seandainya aku udah gak punya New Sapphire lagi, apa kamu tetap mau sama aku?" "Aku cintanya sama kamu Sel, bukan dengan New Sapphire. Tapi mungkin kita akan hidup susah. Sejak awal aku bukan orang kaya Sel, dan kita akan membangun istana kita bersama dari nol. Ada atau tanpa New Sapphire, aku akan selalu berusaha buat kamu bahagia sama aku." Marcel pun mencium kening Freya. "Selamat tidur sayang, mimpi indah." Mereka pun terlelap dalam posisi berpelukan. Di luar kamar mereka terdapat seseorang yang mengintip ke dalam melalui kaca pintu. "Dasar cewek gak tahu diri, aku udah baik cuma ngasih kamu surat peringatan. Sepertinya kamu nantangin aku. Oke, aku bakalan ngasih yang lebih menakutkan. Lihat aja nanti. Aku pastikan kamu gak akan pernah hidup tenang bersama Marcel."